Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujibur Rahman dengan NIM 2022-081040. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem web data Jakarta. Di sini saya membuat rancangan use case, spesifikasi use case, ORM dan yang lainnya. Di sini untuk pertama saya akan menjelaskan untuk gambaran use case daripada sistem web yang sudah saya buat. Pertama, untuk use case di sini terdapat aktornya itu user dan admin. Admin di sini sebagai inheritance atau turunan daripada user. Di sini user bisa melihat data, melihat kategori data, dan mengakses halaman. Sedangkan untuk admin di sini, admin nanti mesti login terlebih dahulu untuk masuk ke halaman admin dan akan disertakan dengan include validasi username dan password. Yang kemudian apabila sudah akan mengakses halaman kelola data, berikutnya akan admin bisa menampilkan data, merubah data, menambah data, dan menghapus data. Selanjutnya terdapat spesifikasi use case dari use case yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama untuk admin, use case-nya sendiri yang pertama login. Yang autornya ini admin dan trigger di sini yaitu kondisi yang memicu daripada eksekusi sebelum use case-nya ini, yaitu admin mengakses web dan preconditionnya itu syarat yang harus dipenuhi sebelum memulai use case ini, yaitu pertama harus memiliki username dan password, dan post conditionnya itu hasil apabila use case sendiri sudah sukses, admin dapat mengakses halaman web admin. Sukses skenario nya itu di sini yaitu langkah-langkah untuk mencapai tujuan daripada use case, yaitu pertama admin login dan di sistem akan menampilkan form login. Yang kedua, admin mengisi username dan password. Yang ketiga, admin akan klik tombol login atau submit login dan sistem akan memvalidasi username dan password. Dan alternatif flow-nya di sini yaitu langkah alternatif apabila ada kendala nantinya, maka apa alternatifnya nanti. Jadi di sini alternatifnya itu jika username dan password tidak sesuai, maka muncul pesan username atau password salah, silakan coba lagi. Kedua, ada use case halaman kelola data yang autornya admin, trigger di sini admin berhasil login, precondition di sini admin memiliki akses akun, dan hasilnya admin dapat mengakses halaman kelola data. Skenario-nya itu admin login terlebih dahulu dan berhasil, dan di sistem akan menampilkan halaman kelola data. Dan alternatif flow-nya itu jika login gagal, sistem akan menampilkan halaman login sampai login berhasil. Use case menampilkan data yang autornya sendiri admin, triggernya ini admin akses halaman kelola data. Preconditionnya itu admin berhasil login, hasilnya nanti data akan tampil di halaman web data. Sukses skenario-nya itu pertama admin masuk ke halaman kelola data, menampilkan halaman kelola data. Kedua, admin memilih menu artikel atau kategori, dan di sistem akan menampilkan halaman yang dipilih. Dan yang ketiga, pilih tambah data akan menampilkan data di halaman web data nantinya. Alternatif flow-nya jika login gagal, sistem akan menampilkan halaman login sampai login berhasil. Untuk use case selanjutnya yaitu merubah data yang autornya sendiri admin, triggernya sendiri admin akses halaman kelola data. Syarat harus dipenuhi itu admin harus berhasil login terlebih dahulu dan hasil nanti data berhasil diubah. Sukses skenario di sini yaitu admin masuk ke halaman kelola data dan akan menampilkan halaman kelola data. Kedua, admin memilih menu yang ingin diubah datanya dan di sistem akan menampilkan halaman menu yang dipilih. Yang ketiga, admin klik tombol ubah data akan menampilkan tampilan ubah data. Dan keempat, akan admin mengubah data. Yang kelima, admin klik simpan perubahan, data berhasil diubah. Alternatif flow-nya jika login gagal, sistem akan menampilkan halaman login sampai login berhasil. Selanjutnya terdapat menambah data, faktornya admin, trigger admin akses halaman data, terus precondition admin berhasil login, post condition data berhasil ditambahkan, sukses skenario-nya admin masuk ke halaman kelola data dan akan menampilkan halaman kelola data. Kurang lebih sama seperti tadi, cuma bedanya di sini admin apabila klik tombol tambah data akan menampilkan pop-up. Kalau tadi akan menampilkan tampilan, kalau di sini akan menampilkan pop-up. Untuk menghapus data,
yaitu aktornya admin. Triggernya kurang lebih sama seperti yang tadi. Post condition hasilnya data berhasil dihapus. Kurang lebih sama skenario kayak tadi, cuma beda di sini apabila klik tombol hapus data akan menampilkan pop-up pesan konfirmasi hapus data. Dan apabila klik OK, data berhasil dihapus. Untuk user di sini, use case terdapat melihat data, aktornya user mengakses web. Untuk trigger user mengakses web. Dan untuk kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai use case-nya itu user membuka halaman data. Hasilnya data pada halaman web muncul. Skenario-nya itu user membuka website data Jakarta, menampilkan halaman home, user membuka halaman data, dan menampilkan data yang dilihat. Selanjutnya terdapat melihat kategori data. User sebagai aktor di sini. Triggernya itu user mengakses web. Kurang lebih sebenarnya tampilan daripada spesifikasi use case untuk melihat kategori data. Khusus skenario-nya nanti user membuka website data Jakarta dan menampilkan halaman home dan kategori data muncul di sisi kanan web. Dan selanjutnya terdapat mengakses halaman. Kondisinya user memiliki akses internet. Hasilnya halaman web berhasil diakses. Kurang lebih seperti ini tampilan spesifikasi use case-nya. Ini untuk tampilan daripada database-nya. Ini untuk tampilan database di tabel kategori. Untuk tabel artikel seperti ini. Tabel identitas seperti ini. Dan menu seperti ini. Untuk ORM, untuk tabel admin itu pertama terdapat primary key-nya di sini, ID admin. Dan ID admin ini harus memiliki username dan memiliki maksimal satu username. Dan username sendiri harus dimiliki maksimal oleh satu admin. Dan username di sini akan sebagai unik. Dan admin juga harus memiliki password yang memiliki maksimal satu password, dan password juga dimiliki oleh maksimal satu admin. Dan admin juga harus memiliki email yang maksimal memiliki satu email, dan email juga harus dimiliki oleh satu admin. Username, password, dan email sebagai unik. Dan di sini tabel admin juga memiliki date, yaitu sebagai tanggal pembuatan akun, harus memiliki maksimal satu informasi yang berisikan tanggal pembuatan akun. Dan sini terdapat tabel identitas. Primary key-nya di sini tuh ID identitas. Di sini ID identitas harus memiliki gambar, yaitu sebagai logo gambar website, dan memiliki maksimal satu. Dan untuk identitas juga harus memiliki judul, maksimal harus memiliki satu judul untuk judul website, dan harus memiliki info website sebagai informasi website dan memiliki maksimal satu informasi web. Dan harus memiliki lokasi Twitter, Facebook, dan Instagram. Masing-masing maksimal memiliki satu sebagai informasi, lokasi, dan media sosial daripada website. Dan identitas juga harus memiliki copyright, judul footer, dan info footer. Sebagai informasi, copyright, judul footer, dan info footer yang sama kurang lebih seperti di atas, maksimal masing-masing memiliki satu. Dan selanjutnya terdapat ORM untuk menu, kategori, dan data artikel. Di sini untuk tabel menu, primary key-nya ID menu, dan terdapat item menu. Jadi setiap menu memiliki maksimal satu item menu, dan menu memiliki maksimal satu link. Dan di sini kategori merupakan bagian daripada menu dan akan ditandakan oleh ID menu sebagai foreign key-nya. Dan selanjutnya di kategori terdapat judul kategori, gambar, deskripsi, dan link, dan masing-masing maksimal memiliki satu sebagai
informasi berita yang terhighlight. Masing-masing di setiap berita hanya memiliki satu info. Dan di sini data artikel merupakan bagian daripada kategori. Di data artikel akan ditandai dengan ID kategori yang merupakan foreign key penghubung dari kategori ke data artikel. Dan di data artikel terdapat tanggal kejadian, hari, unsur, lokasi permasalahan, jenis konflik, korban tewas, korban luka, keterangan. Masing-masing memiliki maksimal 1. Jadi pada setiap info data artikel yang muncul, masing-masing memiliki satu info tersebut. Selanjutnya di sini terdapat kelas diagram. Di sini terdapat tabel admin, identitas, menu, kategori, dan data artikel. Di tabel identitas sendiri terdapat ID identitas, tipe integers, dan value-nya ini 3, dan sebagai primary key. Dan seperti ini. Dan identitas bisa input, update, dan delete. Di admin terdapat ID admin, tipenya integer, value 3, dan sebagai primary key, username, password, dan email sebagai unique, dan admin hanya bisa input. Selanjutnya tabel menu dengan ID menu sebagai primary key, dan di menu itu bisa input, update, dan delete. Dan di sini setiap kategori ini merupakan bagian daripada menu yang ditandakan dengan agregasi seperti ini. Dan menu itu hanya terhubung dengan satu kategori. Sedangkan kategori bisa terhubung dengan satu atau banyak menu. Jadi misalnya di menu terdapat menu data. Jadi kategori akan mengambil data-data yang terdapat di menu tersebut. Dan di sini kategori terdapat ID kategori sebagai primary key, ID menu sebagai foreign key, dan ID kategori itu value-nya 4, ID menu itu 3. Dan kategori bisa input, update, dan delete. Dan data artikel merupakan bagian daripada kategori yang ditandakan dengan agregasi seperti ini. Dan kategori itu terhubung dengan satu data artikel, dan data artikel juga terhubung dengan satu kategori. Dan di sini data artikel terdapat ID kategori sebagai foreign key dan ID artikel sebagai primary key. Ini data artikel tuh bisa input, update, dan delete. Untuk spesifikasi database-nya seperti ini. Akan pada pertama file admin yang isinya itu ID admin, username, password, email, dan date. Dan primary key sini ID admin dan tampilan seperti ini. ID admin tipenya integer dengan values-nya 3. Di sini terdapat date tipenya timestamp. Jadi timestamp itu bisa untuk menunjukkan daripada waktu atau tanggal pembuatan daripada akun adminnya. Terdapat pula tabel identitas di sini yang isi terdapat ID identitas, gambar, judul, info web, lokasi, dan yang lainnya. Primary-nya di identitas seperti ini tampilannya. Selanjutnya terdapat menu yang isinya ID menu, item menu, dan link. Primary key-nya ID menu. Di sini terdapat kategori, isinya ini ID kategori dan seterusnya. Primary key-nya ID kategori, dan di sini yang seperti sudah dijelaskan tadi, ID menu sebagai foreign key. Dan selanjutnya terdapat data artikel, isinya ID artikel, ID kategori, dan yang lainnya. Primary key sebagai ID artikel dan ID kategori itu sebagai foreign key-nya. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.